Di pengendapan atau clarifier, outputnya apa? Nira jernih meninggalkan clarifier pada suhu lebih kurang 95 derajat Celcius, pH lebih kurang 6,9, turbidity maksimal 150 NTU, warna visual kuning emas, nira kotor suhunya lebih kurang 80 derajat Celcius, zat kering antara 5-6%. Inputan ke dalam pengendapan adalah nira keluar dari flash tank, suhunya lebih kurang 100 derajat Celcius. Proses pengawasan dan pengendalian kita lakukan meliputi kecepatan alir nira masuk maksimum 15 meter per jam, waktu tinggal lebih kurang 30 menit untuk single tray clarifier, dan lebih kurang 3 jam untuk multi tray clarifier. Berhenti giring lebih kecil dari 24 jam tidak akan degradasi. Set point pH dinaikkan, mat level sedikit diturunkan pada beberapa jam sebelum berhenti. Pada saat berhenti, ke dalam clarifier ditambahkan kapur dengan dosis lebih kurang 150 ppm nira sehingga pH 8,7 dan pertahankan suhu nira di kisaran 80 derajat Celcius. Jika suhu nira turun di bawah 70 derajat Celcius, ditambahkan biosida sebanyak 0,5 sampai 0,6 ppm. Proses penapisan. Outputnya berupa filtrat yang masih keruh, dikembalikan ke nira mentah tertimbang untuk direproses. Filter kit jumlahnya 3-4% tebu, kadar air 70-80%, prosennya 1-2%. Inputan ke dalam alat penapis adalah nira. Jumlah nira kotor 18-24% tebu, kadar zat kering 5-6%, suhunya lebih kurang 90 derajat Celcius. Ampas halus, ukurannya lolos saringan 14 mesh atau plat berlubang diameter 10 mm, panjang lebih kurang 3 cm dan diameter lebih kurang 1 cm. Jumlahnya 3-6 kg per ton tebu. Air siramannya berupa kondensat suhu lebih kurang 80 derajat Celcius, jumlahnya 100-150% filter kit. Ini adalah inputan yang masuk ke penapisan. Sekarang proses pengawasan dan pengendaliannya meliputi RPM drum lebih kurang 1/5, low vacuum 15-20 cm3, high vacuum 40-45 cm3. Apabila parameter ini tidak dicapai, perlu diupayakan dengan perbaikan yang ada dari peralatan yang digunakan. Biorite drop nira masuk penapis dengan filtrat 2-4 poin. Beda kemurnian nira jernih dengan filtrat lebih kurang 1,5 poin. Beda Brix antara clear juice dan filtrat 30-40% dan retensi lebih kurang 70%.
Kinerja proses sukitasi dilihat dari parameter-parameter yang digunakan. Yang pertama, kenaikan HK, nilai mentah ke nilai encer, minimal 2,5 poin. 2. Efek pemurnian atau non-sugar removal-nya lebih kurang 12%. Yang ketiga, kualitas nilai encer. Turbidity maksimum 150 NTU, warna kuning emas, kadar kapur maksimum 800 mg CaO per liter. Filter cake yang dihasilkan, filter cake persen tebu 3-4%, pol filter cake lebih kurang 1%, set kering filter cake 20-30%. Penggunaan bahan pembantu proses, kapur 0,18 ton per 100 ton tebu, belerang 57 kg per 100 ton tebu, fosfat 2,9 kg per 100 ton tebu. Pembuatan susu kapur. Output berupa susu kapur 7 derajat bumi. Inputannya berupa kapur tohor, air panas berupa kondensat, dan air dingin. Stok kapur di pabrik harus dijaga sesuai dengan kebutuhan karena kapur dapat bereaksi dengan moisture udara sehingga nanti akan menurunkan kualitas kapur yang digunakan. Kapur fresh atau baru sebaiknya disuplai tiap 2-4 minggu. Proses pengawasan dan pengendalian dalam pembuatan susu kapur, fluorid kapur, tohor, dan air panas, RPM pemadam kapur, pembersihan saringan, pengenceran pengaduan, bumi susu kapur, dan susu kapur didiamkan dan waktu lebih kurang 3 jam sebelum digunakan. Pembuatan gas HCO2. Gas HCO2 dibuat di toko belerang. Output dari toko belerang adalah gas HCO2. Harapannya memiliki kadar lebih kurang 12%. Suhunya diatur lebih kurang 70 derajat Celcius. Inputannya berupa belerang padat dan udara pembakaran. Proses yang dilakukan adalah suhu pembakaran dikendalikan pada 360 derajat Celcius. Suhu air pendingin pada topong belerang 70 derajat Celcius. Dan api pembakaran berwarna biru. Udara pembakaran merupakan udara kering dengan tekanan konstan. Dilengkapi dengan sublimator yang desain dan baik, dilengkapi dengan air pendingin, dan secara periodik dibersihkan. Pembuatan flokulan. Flokulan yang digunakan perlu disiapkan dengan baik. Bahwa flokulan yang digunakan nanti berupa larutan induk, yaitu larutan masih pekat, dibuat tersendiri, dibedakan dengan larutan dosis. Larutan induk 0,5 gram per kilogram larutan. Sedangkan larutan penjatah adalah larutan induk yang sudah diencerkan, kadarnya 0,015 gram per kilogram.
penambahan sebanyak 1-3 ppm. Inputan ke dalam pembuatan larutan flokulan adalah flokulan powder, air WTP atau kondensat dingin. Proses penyiapannya, larutan flokulan dibuat untuk 8 jam giling agar tidak terjadi degradasi. Pengaduan pelan, menggunakan udara agar larutan flokulan tidak rusak. Tangki terbuat dari plastik selain FE. Larutan flokulan didiamkan selama 2 jam sebelum dosing.